Selamat pagi, Salam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat bangun pagi dengan tubuh sehat selamat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Dian Ministry pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan kita hari ini, dari pagi, siang, sampai pada malam harinya, mari terlebih dahulu kita persiapkan kehidupan kita 3-5 menit ada di hadirat Tuhan. Kita hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebab itu mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, kita semua boleh bangun pagi dengan tubuh sehat selamat diberkati oleh Tuhan. Awali kehidupan di pagi hari ini, kami semua Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu. Kami memuji menyembah Engkau, bahkan kami menaikkan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Ada firman-Mu yang hendak dibaca direnungkan di pagi hari ini. Berkati kami semua dimanapun kami berada yang menyaksikan tayangan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, kita semua boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 akan saya bacakan dari tempat ini. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Tanpa terasa kita berada di penghujung bulan 2 tahun 2023. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, ditujukan kepada orang-orang yang tersebar di Asia Kecil. Ada 5 provinsi Romawi. Ini terletak di Turki. Ya, hari-hari ini kita diajak semua umat Tuhan di mana saja kita berada, kita sedang diajak untuk berdoa bagi Turki, karena saat ini Turki sedang mengalami goncangan yang luar biasa melalui bencana yang dialami oleh mereka. Surat Rasul Petrus ini ditulis Bapak Ibu Saudara dalam kondisi penganiayaan yang besar bagi umat yang ada di sana. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat surat Petrus di sini, bagaimana kita harus bertahan di tengah-tengah penderitaan, bagaimana harus bertahan di tengah-tengah penderitaan dengan kesabaran. Lebih ditekankan adalah bagaimana kita harus tetap, walaupun dalam situasi penderitaan, kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus terlebih dahulu sudah mengasihi saudara dan saya. Ada 3 poin penting yang hendak saya bagi pada pagi hari ini, yaitu yang terdapat pada ayatnya yang ke-7.
Ya, karena segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Poin yang pertama, saudara, kita yang hidup di akhir zaman ini menjelang dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hal yang pertama yaitu penguasaan diri atau kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu, ya, menguasai diri atau juga penguasaan diri. Saudaraku, ini sebagai ciri hidup orang percaya yang harus kita miliki di zaman akhir ini. Jadi Rasul Petrus pada waktu itu ketika menulis dan mengirimkan suratnya kepada saudara-saudara seiman yang ada di Asia Kecil, itu tidak berarti tidak hanya terbatas sampai di situ, tetapi itu juga sampai kepada kita hari ini yang tersebar, ya, kita sebagai pendatang, kita sebagai penghuni dunia yang ada hari ini, kita juga termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu ini berbicara tentang penguasaan diri. Apa sih penguasaan diri? Penguasaan diri adalah sebuah kemampuan untuk menahan, untuk mengekang diri sendiri, ya, dari dosa agar tidak diperbudak oleh dosa. Mengendalikan pikiran, mengendalikan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang disebut dengan penguasaan diri. Berarti ada sesuatu yang hendak kita lawan dari diri kita. Ada sesuatu yang kalau itu kita rasa itu tidak baik, itu harus kita lawan. Contoh sebagai energi negatif, kalau yang masuk dalam diri kita, itu harus berusaha untuk kita lawan. Hari-hari ini saudara-saudaraku semakin merajalela. Banyak orang tidak bisa lagi menguasai dirinya. Banyak orang tidak bisa lagi menguasai kata-katanya. Ini makanya di bagian bawah itu disampaikan pada ayatnya yang ke-7. Di ayatnya yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara untuk menyampaikan firman Allah. Nah, artinya di sini semakin hari semakin kita dituntut dan diajar, saudara yang dikasih Tuhan, ada pengontrolan kita dalam berbicara. Jika kita hendak berbicara, baiklah kita menyampaikan firman Tuhan, artinya menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan kabar sukacita, seakan-akan kita menyampaikan sesuatu pesan dari Tuhan, bukan sesuatu yang tidak berguna. Bagaimana kita harus menguasai diri kita dari cara kita berpikir, ya, cara kita bertindak. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, di mana-mana kita lihat ketika tidak mampu menahan diri, tidak mampu menguasai diri, ya, baik hati kita, perkataan kita, pemikiran kita, tindakan kita, yang selalu terjadi adalah apa? Perbantahan, perselisihan, kekacauan, dan masih banyak hal lagi yang terjadi jika kita tidak mampu menguasai diri kita, menguasai lidah kita. Ya, banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang salah langkah, salah arah oleh karena dia tidak mampu menguasai diri. Demikian juga banyak orang yang mengambil bukan punyanya oleh karena dia tidak mampu menguasai dirinya, menguasai tangannya, menguasai hatinya, menguasai pikirannya. Sebab itu saudaraku, pada pagi hari ini mengawali seluruh kehidupan kita, ada pesan firman Tuhan yang pertama, kuasailah dirimu. Saya juga sedang berbicara kepada diri saya sendiri. Semakin hari semakin terus belajar bahwa bagaimana kita harus mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, hati kita, tindakan kita. Ya, kalau kita bertemu dengan banyak orang di luar sana, atau juga kerap kali kita ketika berhadapan dengan berbagai-bagai penderitaan, berbagai situasi yang tidak enak, berbagai situasi yang menyedihkan, berbagai situasi yang mencekam, berbagai kondisi yang teramat sulit yang kerap kali tidak mampu lagi diatasi.
Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara. Kerap kali kita tidak mampu lagi, kita mengamuk, kita marah, ya, kita ribut, ya, kita berteriak-teriak, kita membabi buta, ya, karena kita tidak mampu menguasai diri kita. Mari, saya bukan hanya berbicara kepada orang lain yang di luar sana, saya juga sedang berbicara kepada diri saya sendiri. Pada pagi hari sedang diingatkan oleh Tuhan untuk mampu menguasai diri. Ingat, ketika kita tidak mampu menguasai diri kita, menguasai semua yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, maka yang akan datang adalah hal-hal yang buruk, baik dalam hidup kita sendiri maupun mendatangkan keburukan, kecelakaan bagi banyak orang yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah mari kita bersikap tenang. Saudara, ini bersikap tenang ini gampang-gampang susah, sama dengan penguasaan diri. Gampang-gampang susah untuk dilakukan. Ya, apalagi kita berada dalam kondisi makan saja susah, ya, uang saja tidak ada. Sedangkan satu sisi banyak hal yang harus dibiayai, banyak hal yang harus dibutuhkan untuk dapat segala sesuatu tercukupi, ya, melihat sana sini hiruk pikuk yang tidak jelas, pengangguran, kemiskinan, banyak hal yang ada di sekitar kita kerap kali membuat kita tidak bisa tenang berhadapan dengan kondisi yang ada. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diajak oleh Rasul Petrus, mari kita untuk bersikap tenang. Hari-hari ini kalau kita melihat situasi yang ada di sekitar kita, situasi yang jauh dari kita, banyak-banyak berita, banyak-banyak kondisi yang tidak lagi membuat kita bisa nyaman untuk kita berada di tengah-tengah dunia ini. Ancaman demi ancaman selalu berdatangan. Ada bencana alam yang tidak pernah berkeputusan, ada peperangan, ada kelaparan, ada pertikaian, ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa nyaman. Ya, saya tidak harus menyampaikan lihat yang ada di luar terlalu jauh, tapi mari kita lihat yang ada di sekitar kita, di rumah tangga kita kah, ya, di lingkungan sekitar kita, di mana kita berada. Banyak hal yang tidak bisa bikin kita tenang, apalagi kita sebagai ibu-ibu, kita sebagai istri, kita sebagai mama, ya, menghadapi kondisi-kondisi yang ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kerap kali karena beratnya beban yang harus dipikul, istri tidak mampu lagi untuk bersikap tenang, pada akhirnya harus mengambil jalan pintas. Tetapi pada saat ini mari kita mau belajar hati kita untuk bisa tenang, pikiran kita untuk bisa tenang, dan akan melahirkan tindakan kita juga yang bersikap tenang. Ini tidak mudah saudara, di tengah-tengah genting, di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, ya, dan banyak-banyak lagi hal yang tidak mengenakan itu terjadi, maka kita tidak bisa akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan ketenangan. Sama juga saudara, jika orang yang punya uang banyak, punya harta banyak, segala sesuatunya tercukupi dengan luar biasa, seakan-akan tidak ada permasalahan. Jangan salah, mereka juga tidak bisa tenang. Kita lihat mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ada makanan banyak tapi tidak dinikmati. Ada harta berlimpah juga kadang kurang untuk dinikmati. Ya, dan ini semua dikembalikan kepada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jika Tuhan ada bertahta dalam hati dan hidup kita, saya percaya bahwa ketenangan itu pasti akan ada dan berdiam dalam diri kita. Poin yang ketiga saudara adalah doa. Doa ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan setiap orang percaya. Ya, kalau kita melihat definisi doa, doa adalah nafas hidup orang percaya.
Artinya kalau kita berhenti bernafas 1 detik saja, berarti kita berhenti juga berdoa, berhenti juga bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Doa adalah komunikasi, katanya 2 arah. Bagaimana saya harus berbicara, ada yang harus mendengar. Ya, bagaimana ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita harus siap untuk mendengar. Itu komunikasi 2 arah. Jadi saudara-saudara, jangan pernah lepaskan doa. Ya, doa itu sanggup mengubah dunia. Doa itu sanggup untuk mengubah bagaimana keberadaan kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan kita malas-malas untuk berdoa. Ambil waktu bersama dengan Tuhan di pagi hari, di malam hari, di waktu-waktu apa saja yang kita miliki, karena kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk berdoa. Tidak ada jam-jam tertentu bagi kita untuk berdoa. Ya, kalau kita lihat kedisiplinan dalam berdoa saudara-saudara kita, ya, mereka memiliki waktu-waktu untuk berdoa, itu tidak pernah dilanggar. Jadi kita belajar, kita orang percaya yang tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Sekali lagi, artinya kapan saja kita bisa bertemu dengan Tuhan kita, kapan saja kita bisa berbicara dengan Tuhan kita. Itu luar biasa saudara. Ada 3 poin penting lewat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Di pagi hari ini mengawali seluruh aktivitas atau kegiatan kita di mana saja kita berada. Apakah kita sebagai seorang pekerja, apakah kita sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, sebagai anak sekolah, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan masih banyak lagi profesi-profesi yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari landaskan hidupmu dengan firman Tuhan sebelum melakukan berbagai aktivitas. Ingat, yang pertama saudara adalah penguasaan diri. Yang kedua, bersikap tenang. Dan yang ketiga, sehingga kita kalau kita sudah mampu menguasai diri kita, ya, mampu kita bersikap tenang, yang pasti kita akan bisa berdoa. Tapi kalau segala sesuatunya kacau, segala sesuatunya ribut, segala sesuatunya berantakan, saya percaya pasti kita tidak akan bisa punya waktu datang di hadirat Tuhan untuk berdoa. Ya, ketiga poin penting yang saya sampaikan ini, mari kita belajar untuk melakukan. Dan yang paling terpenting juga di atas segala-galanya, mari kita tetap memiliki kasih baik kepada sesama kita. Sebagaimana kita memiliki kasih terhadap diri kita, kita juga akan menjadi pembawa kasih bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Ingat, Tuhan sudah mengasihi kita jauh luar biasa dari apa yang kita pikir dan apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih. Selamat kita beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kita semua. Pada saat ini saya hendak berdoa dari tempat ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa di pagi hari ini bagi semua pendengar yang setia Tuhan. Semua mereka yang senantiasa Tuhan menyaksikan tayangan video kami melalui YouTube channel kami Dian Ministry, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Tuhan akan memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Tuhan akan memulihkan keadaan apapun situasinya. Bahkan Tuhan, usaha dan pekerjaan mereka dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kuatkan iman percaya bagi semua kami Bapa, termasuk hamba-Mu dan semua kami yang menyaksikan tayangan video di YouTube channel kami Dian Ministry. Berkati pelayanan ini Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu. Kiranya pelayanan ini akan terus dapat berjalan. Tuhan yang buka, kami percaya Tuhan juga akan melanjutkan. Berkati fasilitas Tuhan
yang sampai hari ini dengan sederhana kami gunakan. Kami membutuhkan Tuhan, banyak peralatan-peralatan Tuhan yang akan digunakan sehingga pelayanan ini akan menjadi lebih besar lagi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan melakukan seluruh aktivitas kami di pagi hari ini. Di mana saja kami dan apa saja yang hendak kami kerjakan, Tuhan pegang tangan kami dan jangan pernah tinggalkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur atas berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, itulah firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat kita beraktivitas. Saya percaya sungguh bahwa dengan kekuatan firman Tuhan, kita akan mampu melangkah di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai pada malam harinya, hanya bersama dengan kekuatan Tuhan.